Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nanti kalau ibu tanya kabar kalian, kalian jawab luar biasa. Ibu ulangi, gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Bagus. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rizky sebagai ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Sekarang ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa teman kalian yang gak hadir hari ini? Siapa? Umu, Bu. Kenapa dengan Umul, ada yang tahu nggak? Sakit, Bu. Oh begitu, baiklah. Mari kita doakan semoga teman kalian Umul segera sembuh. Amin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kalian udah pada sarapan apa belum? Udah, Bu. Alhamdulillah. Sebaiknya memang seperti itu agar kalian semua selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jadi sekarang kalian udah siap dong buat belajar? Siap, Bu. Bagus. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini, ekosistem itu merupakan suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup itu sendiri dengan lingkungannya. Oke. Baiklah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut lagi tentang materi ekosistem, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kegiatan belajar mengajar, siswa diharapkan dapat 1. Mengetahui pengertian ekosistem. 2. Membedakan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. 3. Mengidentifikasi komponen dan menjelaskan rantai makanan dari komponen sawah. 4. Mengidentifikasi komponen dan menjelaskan rantai makanan ekosistem pantai. 5. Mengidentifikasi komponen dan menjelaskan rantai makanan ekosistem sungai. 6. Mengidentifikasi komponen dan menjelaskan rantai makanan ekosistem hutan. Dan yang ketujuh, memberikan contoh salah satu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, kalian penasaran kan gimana sih model pembelajaran yang kita gunakan dalam pelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat terlebih dahulu. Coba, anak-anak sekalian, coba amati hewan ataupun tumbuhan apa saja sih yang ada di sekitar wilayah ataupun rumah kalian. Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Doni, silakan dijawab Doni. Kupu-kupu, bunga, rumput, Ya. ayam. Iya, betul sekali dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu punya satu pertanyaan buat kalian semua. Kira-kira apakah ada interaksi yang terjadi antara makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan yang sudah kalian sebutkan tadi, atau bagaimana? Nggak ada yang tahu, Bu. Oh, nggak ada yang tahu, tapi kalian penasaran kan? Iya, Bu. Baiklah, Ibu belum mau menjawab pertanyaan itu sekarang karena Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan materi tentang ekosistem itu sendiri. Baiklah anak-anak semua, disimak baik-baik ya. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita telah membahas materi tentang cabang-cabang biologi dan selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang ekosistem. Hubungan antara cabang biologi dengan materi yang sekarang itu yang cocoknya tuh yang mana sih? Yang mana? Ya, ekologi, benar sekali. Hubungan antara ekosistem dengan ekologi yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sedangkan ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu
komponen yang pertama itu ada biotik dan yang kedua itu abiotik. Nah, biotik adalah yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah yang terdiri dari makhluk yang mati. Nah, macam-macam ekosistem terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan ekosistem hutan. Ekosistem sawah adalah yang ekosistemnya itu dibuat oleh manusia. Produksinya di sawah itu merupakan padi, dan contoh yang menjadi pemakan padi adalah serangga. Yang kedua ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antara air laut dan daratan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, yang ketiga ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang terakhir ada ekosistem hutan. Ekosistem hutan adalah unit lahan tegakan pohon kayu yang terdiri dari semua tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang berfungsi secara bersama-sama untuk saling melengkapi. Nah, dari bagian-bagian ekosistem yang tadi, Ibu akan membuatkan kalian kelompok, yaitu kelompok metode kooperatif jigsaw. Di sini nanti kalian tuh akan Ibu tarik 4 orang untuk menjadi kelompok asal, dan nanti kelompok yang asal ini, yang 4 ini, akan menjelaskan ke teman kelompoknya yang lain. Mengerti anak-anak? Ya. Yang kelompok pertama akan mendapatkan materi ekosistem sawah, yang kedua pantai, yang ketiga sungai, dan yang keempat hutan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan nomor kepada kalian. Yang mendapatkan 1 nanti berbaris di kelompok asal yang 1, dan yang kedua berbaris dengan kelompok asal yang 2, dan selanjutnya sama ya. Nah, jadi yang 1 itu menyatu dengan nomor yang 1, 2 menyatu semua, 3 juga begitu, 4 juga begitu ya. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ibu harapkan kalian akan memahami materi ini dengan baik dan benar. Jika ada pertanyaan, segera tanyakan jika kalian ragu ya. Karena dalam pembelajaran ini Ibu akan menilai dari keaktifan kalian. Jadi kalian itu harus aktif, bukan aktif joget-joget ya, tapi aktif dalam menjelaskan materi yang baik dan benar. Oke, sekian, mari kita mulai. Baik anak-anak, kalian sudah bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Jadi kelompok ini dinamakan dengan kelompok asal. Nah, dalam satu kelompok terdiri dari 4 anggota, dan setiap anggota kelompok akan Ibu berikan LKS dengan topik yang berbeda. Jadi anggota pertama akan mendapatkan topik 1, yaitu ekosistem sawah. Anggota kedua akan mendapatkan topik 2, yaitu ekosistem pantai, dan anggota ketiga akan mendapatkan topik 3, yaitu ekosistem sungai, dan anggota keempat akan mendapatkan topik 4, yaitu ekosistem hutan. Ini lembar EKS untuk setiap anggota kelompok. Nah, sekarang dari setiap kelompok asal ini, anggota yang mendapatkan topik yang sama, misalkan topik 1 ekosistem sawah, bergabung dengan anggota topik 1 kelompok lainnya. Begitu juga seterusnya. Sehingga pada kali ini kita membentuk sebuah kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, silakan kalian duduk dulu secara berkelompok sesuai dengan topik yang kalian dapatkan. Baik anak-anak, kalian sudah bergabung dengan kelompok baru, yaitu kelompok ahli. Dalam kelompok ahli ini, sekarang silakan kalian berdiskusi, membaca, dan memahami sesuai topik atau materi yang kalian dapatkan. Kemudian, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dalam LKS tersebut. Jika ada yang ingin bertanya atau mengalami kesulitan, silakan langsung bertanya ke Ibu ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Izin bertanya, Bu, apa sih perbedaan konsumen tingkat 1 dan tingkat kedua? Oh iya, bagus pertanyaan dari Ani. Apa sih perbedaan dari konsumen tingkat 1 dan tingkat 2? Jadi, konsumen tingkat 1
atau konsumen primer adalah konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung, misalnya seperti ulat, belalang, tikus, dan sapi. Sedangkan konsumen tingkat 2, yaitu konsumen sekunder, adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama, seperti ulat, harimau, dan katak. Seperti itu ya, Ani. Oke anak-anak, waktu diskusi kelompok ahli sudah habis. Apa sudah dijawab semua pertanyaan yang ada pada LKS? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, kalau begitu silakan kalian kembali berkumpul lagi ke kelompok asal kalian. Oke, sudah berkumpul semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk anggota kelompok yang mendapatkan topik 1 yaitu ekosistem sawah, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok ahli tadi kepada teman-teman kalian di kelompok asal. Dan untuk anggota lainnya, silakan mendengarkan dengan seksama penjelasan dari teman kalian yang sedang presentasi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, silakan setiap anggota kelompok mempresentasikan topik 1, 2, 3, dan 4 secara bergantian ke teman-temannya ya. Baik anak-anak, setelah presentasi, Ibu akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Kelompok pertama mengerjakan tentang ekosistem sawah, kelompok 2 mengerjakan tentang ekosistem pantai, kelompok 3 mengerjakan tentang ekosistem sungai, dan kelompok 4 mengerjakan tentang ekosistem hutan. Ibu akan memberikan waktu 15 menit. Setelah itu, kita akan mengoreksi setiap pekerjaan masing-masing kelompok. Kelompok yang mendapatkan nilai paling tertinggi, Ibu akan memberikan nilai tambahan pada mata pelajaran kali ini. Baik, setelah itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Serta kita dapat mengetahui tentang ekosistem sawah, ekosistem tumbuhan, ekosistem pantai, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah tentang ekosistem. Kalian bisa membuka LKS pada halaman 20-25. Kita akan mengerjakan tugas itu dan minggu depan Ibu akan menilai tugas kalian. Sebelum itu, marilah kita membaca alhamdulillah sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri mata pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.